Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu
segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralabas, Ya Ralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralamaralamaralamaralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, Kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, Kina ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini, satukan hati kita saudaraku untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Malam hari ini kami sudah memuji Engkau, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapakku buat hadirat-Mu yang senantiasa memenuhi kehidupan setiap kami. Memberkati para imam-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi hormat kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Dan malam ini Bapakku, setiap kami siap untuk mendengar setiap perkataan Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar kami akan dengar dan baca bersama. Roh Kudus, Engkau tetap berdaulat dan berotoritas, taruh hikmat-Mu ya Tuhanku, dan biarlah Engkau membawa kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan malam hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap bersekutu dengan firman Tuhan, siap menjadi pelaku firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan biarlah senantiasa kita mengakui bahwa kalau kita boleh ada hingga hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita dimanapun berada, kita tetap ada di dalam kasih Tuhan, karena kita tahu Bapa kita di dalam Yesus, Dia Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan malam ini berbicara tentang hidup dalam kewaspadaan. Apa kekasih Tuhan? Hidup dalam kewaspadaan. Kita tahu bahwa sekarang ini kita ada di dalam kehidupan akhir zaman. Bahkan tanda-tanda kedatangan Tuhan pun semakin nyata kekasih Tuhan. Untuk itu Tuhan menginginkan hidup kita sebagai anak-anaknya senantiasa memiliki kewaspadaan di dalam segala hal. Nah, apa itu waspada? Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan ditulis di situ bahwa waspada itu juga berarti hati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga. Nah,
Kalau kita lihat di sini, Tuhan menginginkan senantiasa kita boleh berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita selalu harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Kita juga harus menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang selalu siap siaga ya, di dalam menghadapi segala kehidupan, sehingga kita tidak lengah, saudaraku. Ya. Di dalam arti waspada itu sendiri, makna dari waspada itu, kekasih Tuhan, di dalam bahasa Yunani juga dikatakan proseko, ya, yang artinya adalah memberi perhatian khusus. Apa kekasih Tuhan? Memberi perhatian khusus. Ya, di situ juga dikatakan bahwa waspada itu, ya, dari kata blepo, ya, yang artinya adalah melihat secara seksama, ya, melihat secara seksama, atau dalam kata lain memperhatikan secara seksama. Nah, kalau kita melihat di sini, saudaraku, kita tahu begitu pentingnya ya kehidupan yang senantiasa memiliki kewaspadaan. Karena orang yang waspada, dia pasti hati-hati, berjaga-jaga dalam kehidupannya. Dia juga tidak sembarangan ya, gak sembrono. Orang yang waspada, dia senantiasa memperhatikan dirinya, hidupnya, bukan sekedarnya. Tetapi kita tadi sudah mendengar bahwa artinya adalah memperhatikan dengan seksama, melihat dengan seksama. Ya. Jadi di sini mari kita mau belajar untuk kita menjadi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kita boleh memperhatikan segala sesuatu yang harus kita waspadai, sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, kita akan tetap menjadi pribadi yang kuat. Kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang kokoh, ya, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan yang selalu waspada, sekali lagi saya katakan, kita tidak akan mungkin sembrono dengan kehidupan ini. Kita tidak akan asal-asalan, apalagi dalam kehidupan kita, kekristenan, dalam kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak lepas dari segala tantangan, tidak lepas dari masalah persoalan, apalagi hari-hari ini. Tentunya ya, setiap kita mengalami bagaimana kehidupan ini ya, yang hari demi hari dirasakan bukan semakin mudah ya. Tentunya semua mengalami bagaimana kehidupan di masa atau di akhir zaman ini. Untuk itu malam hari ini firman Tuhan akan membawa kehidupan kita supaya kita hidup dalam kewaspadaan, ya. Hidup dalam kewaspadaan. Mengapa kita harus memiliki kewaspadaan dalam hidup ini? Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, saudaraku. Hidup dalam dunia ini gak kekal. Kalau orang Jawa katakan gak langgeng, hanya sementara. Masih ada kehidupan yang selanjutnya. Oleh sebab itulah Tuhan menghendaki kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kewaspadaan. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil pilihan, keputusan, dalam kita bertindak, dalam kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam diri kita di dunia ini. Karena kehidupan kita di dunia ini, saudaraku, itu menentukan hidup kita yang akan datang. Untuk itu mari kita mau menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kewaspadaan. Apakah firman Tuhan mencatat tentang Tuhan menghendaki supaya kita selalu menjaga kehidupan kita, supaya kita selalu menjaga segala sesuatu ya dengan penuh kewaspadaan. Ya, kita akan lebih dahulu baca di dalam Amsal, kekasih Tuhan ya. Kita akan baca dulu di dalam Amsal pasal yang keempat, Amsal 4 ayat yang ke-23 ya. Kita akan baca sama-sama ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kewaspadaan ya. Sekali lagi kita akan baca bersama, kekasih Tuhan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. 1, 2, 3.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Amin. Firman ini jelas mengatakan kepada kita malam hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika kita menjaga kehidupan kita, ayat firman Tuhan ini mengatakan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka disitulah kehidupan itu akan terpancar dari diri kita. Jelas, firman Tuhan ini memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita, kehidupan kita tentunya dengan segala kewaspadaan, bukan asal-asalan. Tetapi kembali lagi, seperti tadi, arti atau makna dari kata waspada itu, kita memperhatikan dengan seksama, ya. Kita menaruh satu perhatian yang khusus sehingga kita tidak sembarangan di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam hal apa saja, terhadap apa saja kita harus memiliki kewaspadaan. Di dalam segala sesuatu tentunya, ya, yang masih Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita, maka di sini kita harus waspada di dalam beberapa hal. Malam hari ini kita akan belajar, kekasih Tuhan, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Ada banyak hal di mana kita harus waspada, ya, di dalam hidup ini, sehingga ketika kita memiliki hidup dalam kewaspadaan, kita akan menjadi pribadi yang memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh janji Tuhan, baik selama kita masih hidup di bumi maupun ketika nanti, saudaraku, kita harus meninggalkan dunia ini. Karena kita tahu sekali lagi bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mau waspada senantiasa di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus waspada terhadap apa? Yang pertama jelas, yaitu waspada dengan kehidupan kita, ya. Yang pertama kita harus waspada dengan kehidupan kita, saudaraku. Apakah itu Tuhan kehendaki? Kita harus waspada di dalam segala kehidupan kita. Mari kembali kita akan baca dalam firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan ayat 17, ya. Dua ayat ini kita akan baca, kekasih Tuhan, ya. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita waspada. Kita memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Sekali lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat 15, ya lebih baik ya kita baca semua, ya, 15 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kekasih Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-15 jelas di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama, ya, bagaimana kamu hidup. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa waspada itu di dalam bahasa Yunaninya, ya, ditulis blepo, yang artinya melihat atau memperhatikan secara seksama. Nah, itu sesuai dengan Efesus yang kita baca malam hari ini di pasal yang kelima, tepatnya yang ke-15, jelas. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Apa yang perlu kita perhatikan dengan seksama? Apa yang perlu kita waspadai? Yaitu bagaimana kamu hidup. Ya, itu yang pertama. Jadi mari supaya kita, ya, menaruh kewaspadaan terhadap kehidupan kita.
Bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi seperti orang bebal, tetapi menjadi seperti orang yang arif, yang terus berjuang untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Jelas, kehendak Tuhan kita bisa mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itulah mengapa kita harus selalu bersekutu dengan firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan inilah kita akan mengerti kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki, semuanya tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Untuk itu mari malam hari ini yang pertama, camkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus waspada di dalam kehidupan kita, ya. Waspada dengan kehidupan kita. Yang kedua adalah waspada dengan apa? Hati kita, ya. Kita harus waspada dengan hati kita, saudaraku. Tadi di ayat yang awal kita sudah baca, ya, di dalam Amsal tadi, pasalnya yang keempat, ya, tadi ya, ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa tadi? Kehidupan. Jelas, ayat itu memerintahkan kepada kita untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya. Jadi yang kedua, kekasih Tuhan, terhadap apa kita harus waspada? Yang pertama tadi adalah terhadap kehidupan kita. Yang kedua terhadap hati kita, ya. Jangan biarkan segala sesuatu yang tidak sesuai firman itu masuk dalam hati kita. Jangan biarkan sampah-sampah itu masuk dalam hati kita. Tetapi mari isi hati kita dengan segala sesuatu yang benar, dengan firman Tuhan, dengan hal yang positif. Maka disitulah kehidupan kita akan terpancar. Kita tahu bahwa hati adalah sumber segala sesuatu. Oleh sebab itulah di mana Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku, ya, terhadap apa saja kita harus waspada, ya. Yang ketiga adalah kita harus waspada terhadap ucapan kita. Waspada terhadap kata-kata kita, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, jangan sembarangan, kekasih Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Amsal, ya, di situ ditulis Amsal pasal yang ke-18 ayat ke-21 jelas dikatakan, mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian juga di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat ke-36, ya, di situ sampai 37, ya, kita nggak usah baca. Firman Tuhan di situ dikatakan bahwa menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula kamu akan dihukum. Jadi jelas bahwa perkataan kita ini harus kita waspadai, ya. Jangan asal kita berkata, jangan asal kita berucap, tetapi mari kita mau terus waspada dengan perkataan kita. Kita mau berkata benar. Kita mau berkata firman, kita mau berkata iman. Dan perkataan iman itu, saudaraku, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang kita ucapkan dengan penuh iman yang sungguh-sungguh, itu terjadi nyata, kekasih Tuhan, ya. Malam ini saya tidak sempat untuk menyaksikan bagaimana bahwa ketika saya bersama keluarga terus berjuang dalam segala kondisi yang tidak memungkinkan secara manusia, tetapi di situ saya secara pribadi, saya mengajak anak-anak suami terus berkata iman, percaya. Ya, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, Tuhan sudah menjawabnya, saudaraku. Dan itu sungguh-sungguh dinyatakan dengan keajaiban yang datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi kuasa perkataan itu ada, saudaraku. Untuk itu mari, di sini yang ketiga, tanamkan dalam diri kita. Kita harus waspada dengan apa? Perkataan kita, dengan ucapan kita. Jangan sembarangan berkata, ya, jangan sembarangan berucap, tetapi mari biarlah kita senantiasa berpikir sebelum berucap. Orang yang bijak itu, kekasih Tuhan, ya, dia berpikir sebelum berkata-kata. Ya, kenapa? Supaya tidak salah mengeluarkan setiap perkataan dan kalimat yang terucap dari mulutnya, ya. Jadi yang ketiga bahwa kita harus waspada terhadap apa? Ucapan perkataan kita, ya. Karena itu juga merupakan perintah Tuhan. Selanjutnya, kita juga harus waspada dengan iman kita. Waspadalah dengan iman kita, ya, saudaraku. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, ya, maka kita akan bisa kehilangan iman
Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di masa yang sulit, masa yang sukar, kalau kita tidak waspada, maka kita akan bisa kehilangan iman. Tidak sedikit di masa-masa yang sulit, sejak masa pandemi sampai sekarang, gitu kan? Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai pudar imannya. Ketika untuk beribadah itu rasanya itu sulit, ya. Untuk lebih lagi kepada Tuhan itu sulit. Karena sudah ada dalam zona nyaman, ya. Tetapi mari kekasih Tuhan, bawa hidup kita makin bersungguh lagi kepada Yesus Tuhan kita. Karena disitulah cara untuk kita mewaspadai iman kita, supaya iman kita tidak goyah, iman kita tidak luntur, tidak pudar, sehingga kehidupan kita tetap didapati Tuhan memiliki iman yang kokoh. Karena saatnya nanti akan datang, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mencari. Ketika dia turun ke bumi, dia berkata, masihkah ku dapati iman di bumi ini? Begitu pentingnya iman itu dalam hidup kita, saudaraku. Untuk itu malam hari ini, bagaimana firman Tuhan datang kepada kita, terhadap apa saja kita dalam hidup ini harus waspada. Yang keempat adalah kita harus apa? Waspada terhadap iman kita. Kita harus menjadi pribadi yang mempertahankan iman, ya. Di dalam Yudas, ya, di ayat yang ketiga dikatakan di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Supaya apa? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jelas. Garis bawahi ayat ini dikatakan, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah ini. Jadi kita harus waspada dengan iman kita. Supaya di akhir zaman ini iman kita tidak pudar, iman kita tidak luntur, apalagi hilang, kekasih Tuhan, ya. Ini sudah terjadi, bagaimana firman ini sudah jelas kita baca, ya. Perintah, nasihat kepada kita semuanya, kita harus tetap berjuang, ya. Baru beberapa hari yang lalu kan kita merayakan bagaimana kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan itu terjadi karena ada perjuangan yang luar biasa. Demikian juga kalau kita ingin raih kemenangan di dalam iman kita sampai akhir, maka kita pun harus berjuang dengan luar biasa. Firman ini jelas, ayat ini jelas. Kamu harus tetap berjuang untuk mempertahankan apa? Iman. Ya, jadi itu yang selanjutnya yang harus kita waspadai, kekasih Tuhan. Kita harus waspada dengan iman kita, ya. Yang tahu adalah diri kita sendiri, ya. Bagaimana kondisi iman kita sampai detik malam hari ini, ya. Untuk itu mari supaya kita sama-sama terus menjaga iman kita tetap kokoh, ya, tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Selanjutnya, kekasih Tuhan, terhadap apa kita harus memiliki kewaspadaan dalam hidup ini? Yaitu kita harus waspada dengan pengajaran kita. Ya, itu juga perlu kita waspadai. Tentunya kita tahu di akhir zaman ini, ya, banyak pengajaran-pengajaran pelan tapi pasti menyimpang dari kebenaran firman. Oleh sebab itu, mari kita waspada. Kita harus teliti dalam setiap pengajaran-pengajaran yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita terima, ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus teliti dalam setiap pengajaran. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh apa? Angin pengajaran. Yang bisa membuat kita keluar dari kebenaran yang sejati. Ya. Jadi itu yang kelima yang harus kita waspadai dalam hidup ini apa? Waspada terhadap pengajaran kita. Ya. Waspada dalam pengajaran kita. Karena banyak, ya, nabi-nabi palsu, ya, yang juga akan bisa menggoyahkan iman kita, ya, di mana kita akan diseret di dalam pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu waspadalah, kekasih Tuhan, ya. Dan selanjutnya terhadap apa kita harus waspada? Kita harus waspada terhadap berhala-berhala, ya. Waspada terhadap apa? Berhala-berhala.
Mungkin kita berkata, loh aku nggak menyembah berhala. Tetapi ketika kita mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan, itu sudah berarti berhala. Ketika kita mengutamakan gadget kita, hobi kita, keluarga kita, apalagi pekerjaan kita lebih dari Tuhan, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sudah memberhalakan segala sesuatu itu. Ketika kita memilih untuk mengutamakan hobi daripada kita berdoa, daripada kita melayani Tuhan, daripada kita beribadah, ya, daripada kita menjalin hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya itu kita sudah memberhalakan hobi kita. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang berhala, itu bukan pikiran kita, image kita langsung menuju berhala yang mungkin pohon besar dan lain sebagainya. No, tetapi di akhir zaman ini banyak berhala-berhala modern. Ya, untuk itu mari waspada akan hal itu. Kita lihat malam ini bagaimana kehidupan kita. Apa yang terutama dalam hidup kita? Ya, saya berharap biarlah tetap Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang terutama di dalam hidup kekasih Tuhan semuanya. Hidup kita semuanya, ya. Tidak ada satu hal pun yang kita berhalakan yang melebihi Tuhan, saudara. Untuk itu mari waspada tentang hal itu. Sebab di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 juga memperingatkan kepada kita, dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, jelas ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, ayat ini cukup singkat, tetapi memberitahukan kepada kita, menasehatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, juga memerintahkan kepada kita. Karena firman ini mengatakan, anak-anakku, waspadalah. Ada kalimat, ada kata waspadalah. Itu perintah, ya. Terhadap apa? Segala berhala. Untuk itu mari, kalau mungkin sampai detik malam hari ini, kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kita tidak lagi mengutamakan perkara di atas, yaitu hal-hal yang rohani. Kita tidak lagi mengutamakan kekekalan, itu yang utama. Berarti sesungguhnya tanpa kekasih Tuhan sadari, engkau sudah memiliki berhala dalam hidupmu. Sesuatu yang melebihi Tuhan. Mari kita waspada akan hal itu, saudaraku, ya, sehingga kehidupan kita tetap memperoleh kemenangan, sehingga kehidupan kita tetap mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam pribadi kita semuanya, ya, sehingga kita tidak lengah dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, terhadap apa kita harus waspada? Tidak lain adalah kita harus waspada dengan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting sekali. Mari kita mewaspada dengan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dalam Galatia, kita baca Galatia pasal 6 ayat ke-10, dikatakan di situ, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Ya. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita semuanya, selama masih ada kesempatan. Selama masih ada waktu, mari kita gunakan itu untuk segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan ini memerintahkan kepada kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang tanpa terkecuali. Tetapi di sini ada prioritas, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah ini, jadi mari jangan gunakan waktu, kesempatan
hidup yang masih Tuhan berikan buat kita untuk hal-hal yang sia-sia, untuk kehidupan yang tidak jadi berkat, untuk kehidupan yang menjadi batu sandungan. Jangan, kekasih Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar. Biarlah kehidupan kita, waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita mau pergunakan itu untuk melakukan segala sesuatu yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan kita, yang sesuai firman Tuhan ajarkan, nasihatkan, perintahkan kepada kita semuanya, ya. Jadi malam hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita semua, anak-anaknya, para hambanya, kita harus hidup dalam kewaspadaan. Karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia hanyalah sementara. Kita harus benar-benar waspada dalam segala kehidupan kita. Tadi kita sudah mendengar, ya, secara singkat ada 7, ya, untuk mengingatnya. Mari supaya kita mau waspada terhadap apa? Kehidupan kita. Selanjutnya apa? Waspadalah terhadap apa? Hati kita. Waspada terhadap segala sesuatu yang kita masukkan di dalam hati kita. Karena hati itu sumber kehidupan. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itu firman Tuhan, ya. Dan selanjutnya yang ketiga, kita harus waspada terhadap apa? Perkataan kita, ucapan kita. Jangan asal, ya. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Mari kita waspada akan hal itu. Tuhan juga inginkan supaya kita juga waspada terhadap iman kita. Karena ketika Tuhan nanti datang kedua kali, yang Dia cari adalah iman di dalam diri kita. Ya, selanjutnya Tuhan menginginkan supaya kita waspada terhadap segala apa? Pengajaran-pengajaran. Kita harus teliti di dalam setiap mendengar, menerima pengajaran, ya. Dan Tuhan inginkan kita juga waspada terhadap segala berhala. Jangan ada satu hal pun, siapapun dan apapun yang kita jadikan berhala yang melebihi Tuhan, apapun itu. Tetapi mari tetap jadikan Yesus Kristus Tuhan. Perkara rohani itu terutama di dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Perkara yang di atas, kekekalan itu harus jadi fokus hidup kita yang utama. Ketika kita seperti itu, maka kita tidak akan bisa untuk dikuasai oleh segala berhala apapun, ya. Dan yang terakhir, Tuhan inginkan supaya kita waspada terhadap waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan. Jangan pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak membawa kehidupan kita berkenan pada Tuhan, yang tidak membawa kehidupan kita mencapai kekekalan hidup dalam kerajaan surga, saudaraku. Tetapi mari gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk kita melakukan segala sesuatu yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, yang sesuai dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Maka percayalah, ketika kita mewaspadai dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya kita bersama akan meraih kemenangan itu. Kita akan mengakhiri pertandingan kita dan berakhir dalam finishing well. Kita akan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Dan saatnya nanti kita menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Mari minta kekuatan Roh Kudus supaya kita mampu untuk hidup dalam kewaspadaan. Sehingga mulai malam hari ini kita tidak lagi sembarangan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar waspada, kita benar-benar berjaga-jaga, kita bersiap siaga, kita memperhatikan dengan seksama, ya. Kita mau senantiasa memberi perhatian khusus terhadap kehidupan kita, ya. Kita mau menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga kehidupan kita menjadi pribadi yang semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita semuanya, baik janji hidup di bumi maupun janji untuk hidup yang akan datang, sehingga berkat janji Tuhan yang sempurna itu menjadi bagian kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang malam hari ini boleh sama-sama kita pelajari dan Tuhan inginkan untuk kita mentaatinya, kita melakukannya, kita makin waspada di akhir zaman ini dengan kehidupan yang masih Tuhan berikan di dalam
kehidupan kita. Sehingga nantinya kita tidak menyesal, kekasih Tuhan. Karena kita tahu pilihan keputusan kita di bumi ini menentukan hidup kita yang akan datang. Dan ingat baik-baik, hidup kita hanyalah sementara. Kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan memanggil kita, baik secara pribadi maupun secara universal. Tuhan datang kedua kali. Untuk itu mari waspadalah dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari satukan hati kita. Kembali kita datang kepada Bapa kita di dalam Yesus. Kita berdoa mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kita dengar. Syakaramataka yasiki ramataka yasandi. Hinala mahaya kirapataka ramayasiki. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan Engkau. Terima kasih Bapakku, buat segala nasihat firman-Mu Tuhan, yang malam hari ini kami bersama-sama sudah mendengarnya, kami sudah membacanya. Mari Roh Kudus Engkau memeteraikan dalam setiap hati kami semuanya. Dan Roh Kudus topang kami, mampukan kami semuanya untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa malam hari ini. Sehingga di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami semakin hidup dalam kewaspadaan. Dan malam ini kami tahu terhadap apa saja kami harus waspada, sehingga kami tidak lengah Tuhan Yesus, sehingga kami tidak tertinggal, kami tidak kalah, tetapi kami tetap beroleh kemenangan yang datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Dan janji-janji Tuhan dalam hidup kami semuanya tergenapi, baik ketika kami masih hidup di dunia ini maupun ketika nanti saatnya kami meninggalkan dunia ini, yaitu janji Tuhan kehidupan kekal dalam kerajaan surga itu nyata menjadi bagian kami semuanya, sehingga kami semuanya Tuhan boleh mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kami boleh finishing well. Kami memperoleh kemenangan dan mahkota yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Dan kami berbahagia bersama-sama dengan Engkau. Di mana Engkau ada, di situ pun juga kami berada. Dan bahagia sampai selama-lamanya boleh menjadi bagian hidup kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan. Dan Engkau ya Tuhanku memberkati semua anak-anak-Mu yang malam ini boleh bersama-sama beribadah, memuliakan, meninggikan, dan sudah mendengar setiap perkataan Tuhan melalui firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menopang, memampukan, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberkati dalam segala hal, sehingga semua anak-anak-Mu senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan, dan segala yang terbaik yang datangnya dari Yesus Kristus Tuhan terjadi, tergenapi dalam setiap pribadi anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya
Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Maksud terkasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama tasika pada ramaya rama, kia rama tasika pada ramaya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.